Ridwan adalah seorang pria berusia 33 tahun yang sedang menghadapi masa paling sulit dalam hidupnya. Ridwan sudah hampir 5 tahun menjadi ojek online dan tidak bekerja tetap. Semua lamaran kerja yang ia kirimkan tidak pernah mendapat tanggapan. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan hampa, lalu menghabiskan waktu berjam-jam hanya menatap dinding kamar kosnya. Tabungannya perlahan mulai habis. Bahkan untuk makan pun ia mulai berhutang. Di tengah keterpurukan itu, Ridwan mulai mencari ketenangan bukan lagi lewat usaha duniawi, tapi lewat cara yang tak lazim. Ia mulai mengunjungi tempat-tempat yang dianggap keramat, berharap bisa menemukan petunjuk atau jalan keluar dari hidupnya yang sulit. Bukan karena ia benar-benar paham soal ilmu kebatinan, tapi karena hatinya terus membisikkan untuk mencari tempat yang sunyi dan penuh kedamaian. Ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang perlu ditenangkan, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Suatu hari, ia memutuskan untuk naik motor menuju daerah Cianjur, lebih tepatnya ke kaki Gunung Gede. Ia pernah mendengar dari seseorang bahwa di sana ada petilasan yang sering dijadikan tempat tirakat oleh orang-orang yang mencari jalan keluar. Perjalanan ke sana cukup jauh, tapi Ridwan merasa seperti dituntun oleh perasaan kuat untuk melangkah ke arah itu. Jalanan berkelok, udara yang dingin dan kabut tipis menyelimuti hutan pinus di sepanjang jalur menuju petilasan. Ketika ia sampai di sana, hari sudah sore dan suasana mulai sepi. Petilasan itu terletak di tengah hutan kecil, ada batu besar yang dililit kain putih dan kuning. Di dekatnya, berdiri sebuah gubuk kecil dari kayu, terlihat sudah tua namun masih kokoh. Dari dalam gubuk itu, keluarlah seorang pria tua berkulit gelap dengan sorot mata tajam tapi tenang. Orang-orang memanggilnya Abah, dan ia dikenal sebagai penjaga tempat itu sekaligus kuncen yang dipercaya masyarakat sekitar. Ridwan menunduk sopan dan memperkenalkan dirinya dengan suara lirih. Abah menatap Ridwan dalam diam, seolah sedang menilai niat yang tersembunyi dalam hati pemuda itu. Tanpa banyak bicara, Abah menunjuk batu besar di tengah petilasan, isyarat agar Ridwan duduk dan merenung di sana. Sore itu, Ridwan mulai tirakat, menahan rasa lapar dan berusaha menenangkan pikirannya yang selama ini kacau. Udara dingin semakin menusuk tulang, dan suara binatang malam mulai terdengar dari dalam hutan. Ridwan memejamkan mata sambil melafalkan doa-doa sederhana yang ia hafalkan sejak kecil. Di tengah meditasinya, tubuh Ridwan mendadak gemetar seperti ditimpa hawa yang berat dan dingin. Hatinya merasa tidak tenang. Bulu kuduknya berdiri meski tak ada angin berhembus. Dalam kondisi setengah sadar, ia merasa seperti dibawa ke tempat yang berbeda. Sekelilingnya berubah menjadi lapangan luas yang dipenuhi kabut putih. Dari kejauhan, terlihat sosok perempuan berjalan mendekatinya dengan langkah perlahan. Rambutnya panjang, tubuhnya tinggi dan kulitnya terlihat berkilau. Ridwan mencoba menatap lebih jelas, dan saat wajah perempuan itu makin dekat, jantungnya berdegup kencang. Mata perempuan itu memancarkan keindahan yang aneh, seolah-olah menghipnotis siapapun yang melihatnya. Ia mengaku bernama Nyai Arumwangi. Perempuan itu berkata bahwa ia adalah penjaga gaib di tempat Ridwan bertirakat. Nyai Arumwangi menawari Ridwan kekayaan yang tidak akan habis 7 turunan. Namun sebagai gantinya, Ridwan harus bersedia menjadi pendampingnya sebagai suami dalam dunia gaib. Ridwan tidak langsung menjawab. Ia merasa tergoda, apalagi dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Namun hatinya belum sepenuhnya menerima, dan nalurinya masih berkata untuk berhati-hati. Dengan tenang Ridwan menjawab bahwa ia belum siap untuk menjalani hidup semacam itu. Nyai Arumwangi tidak marah, tapi tatapannya seolah menyimpan sesuatu. Ia berkata bahwa tawarannya akan tetap terbuka.
Seketika itu pula, Ridwan tersadar dari tidurnya. Keringat membasahi tubuhnya meski udara di sekitar begitu dingin. Suasana petilasan masih sunyi. Hanya suara jangkrik dan hewan malam yang terdengar. Ridwan melihat ke arah gubuk. Namun tak terlihat Abah di sana. Ia bangkit perlahan, mengambil air minum dari tas kecil yang ia bawa, lalu menenangkan diri sejenak. Pikirannya masih dipenuhi bayangan perempuan bersisik ular itu. Ia belum tahu apakah itu hanya mimpi atau benar-benar bentuk komunikasi dari dunia lain. Tapi sejak malam itu, Ridwan merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Ia seperti membawa pulang energi yang berbeda dari sebelumnya. Saat matahari mulai terbit dari balik pepohonan, Ridwan memutuskan untuk segera turun dari Gunung Gede. Dengan langkah tenang, ia berjalan ke arah motornya yang diparkir di bawah pohon besar. Namun, jauh dalam hati, ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Apa yang ia temui di petilasan itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar dan belum ia mengerti sepenuhnya. Dan tanpa Ridwan sadari, dunia gaib yang ia sentuh perlahan mulai mengikuti langkah hidupnya. Setelah malam penuh hal ganjil di petilasan kaki Gunung Gede, Ridwan memutuskan untuk pulang ke kota. Perjalanan turun dari gunung itu terasa lebih berat, bukan karena medannya, tapi karena pikirannya masih belum tenang. Rasa penasaran dan sedikit takut masih menghantui setelah pertemuannya dengan sosok Nyai Arumwangi. Di tengah perjalanan yang lengang dan berkabut, Ridwan mengendarai motornya dengan pelan. Jalur berliku dengan pohon-pohon tinggi di sisi jalan membuat suasana semakin sunyi. Tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat sosok seorang kakek di pinggir jalan berdiri dengan tongkat di tangannya. Ridwan memperlambat laju motornya karena merasa kasihan dan penasaran. Kakek itu tampak lelah, wajahnya keriput dan pakaiannya lusuh seperti sudah berjalan jauh. Dengan sopan, Ridwan menawarkan tumpangan kepada kakek itu untuk turun hingga ke jalan utama. Kakek itu mengangguk tanpa banyak bicara, lalu naik di jok belakang motor dengan perlahan. Perjalanan kembali dilanjutkan tanpa obrolan, hanya suara angin dan deru mesin motor yang terdengar. Sekitar 20 menit kemudian, kakek itu meminta turun di depan sebuah pertigaan kecil. Ridwan mengangguk dan berhenti di dekat warung kosong yang tampak sudah lama tutup. Kakek itu mengucapkan terima kasih dengan suara lirih, lalu berjalan perlahan ke arah jalan setapak. Ridwan memandang punggung kakek itu hingga menghilang di balik semak-semak. Setelah itu, ia kembali menaiki motornya dan melanjutkan perjalanan pulang ke kota. Setibanya di rumah kos, Ridwan langsung berbaring di tempat tidur sambil melepas lelah. Namun saat meraba saku jaketnya untuk mengambil ponsel, ia menemukan beberapa lembar uang kertas. Ia terkejut karena yakin tidak membawa uang sepeser pun sebelum berangkat ke Gunung Gede. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk makan dan isi bensin selama beberapa hari. Yang membuatnya tampak bingung adalah salah satu lembaran uang Rp100.000 itu memiliki wangi yang sangat menyengat. Bukan bau parfum biasa, tapi aroma seperti bunga-bunga yang biasa ada di tempat pemujaan. Ridwan duduk terdiam sambil memandangi uang itu, mencoba mengingat dari mana asalnya. Ia yakin tidak ada yang memasukkan uang ke dalam sakunya saat berada di petilasan. Tapi kemungkinan besar kakek misterius yang ia tumpangi tadi yang menyelipkan uang itu tanpa ia sadari. Malam itu Ridwan tidak langsung tidur, pikirannya dipenuhi banyak pertanyaan. Ia merasa senang karena akhirnya bisa makan, tapi juga dihantui rasa penasaran yang belum terjawab. Keesokan harinya, Ridwan mencoba membelanjakan uang tersebut untuk membeli sarapan di warung. Semua tampak normal, tidak ada yang aneh dari proses transaksi yang ia lakukan. Namun saat kembali ke kamar dan membuka dompetnya, uang Rp100.000 beraroma wangi itu kembali muncul. Ridwan terdiam. Ia yakin uang itu tadi sudah ia serahkan ke penjual nasi uduk. Tapi sekarang uang itu kembali utuh di tempat semula, bahkan masih mengeluarkan aroma yang sama. Awalnya Ridwan berpikir mungkin ia salah atau dompetnya memiliki lembaran yang serupa. Tapi ia sudah mengeceknya tadi malam dan hanya ada satu uang itu di antara uang lainnya. Besoknya ia kembali mencoba membelanjakan uang itu untuk membeli bensin.
Setelah pengisian selesai, ia membayar dengan uang tersebut. Namun saat malam tiba, uang yang sama kembali berada di dalam dompetnya. Kejadian ini terulang untuk ketiga kalinya saat Ridwan membeli kopi dan roti di minimarket. Uang itu seolah-olah tidak mau hilang, selalu kembali seperti diantarkan oleh kekuatan yang tak kasat mata. Setelah kejadian ketiga, Ridwan mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Kepalanya sering terasa berat seperti ditindih sesuatu dan matanya cepat lelah walau tidur cukup. Tubuhnya mulai terasa dingin di malam hari, bahkan selimut tebal pun tidak mampu menghangatkan badannya. Ia mulai mengalami demam tinggi secara tiba-tiba, disertai keringat dingin yang keluar tanpa sebab. Tidak hanya itu, mimpi-mimpi aneh kembali datang menghampiri tidurnya. Dalam mimpinya, ia berjalan menyusuri hutan gelap dan selalu berakhir di danau dengan kabut pekat. Di tengah danau itu, sosok perempuan yang pernah ia temui sebelumnya berdiri menatapnya dari kejauhan. Suaranya menggema memanggil nama Ridwan berulang kali. Ia tidak pernah menjawab dalam mimpi itu. Ridwan hanya berdiri membatu menatap sosok tersebut. Malam demi malam terasa lebih berat dan Ridwan mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat di sekitarnya. Kadang saat ia sedang sendiri di kamar, seperti ada yang memperhatikan dari sudut ruangan. Tirai jendela bergoyang meski tidak ada angin, dan suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Ia mulai menyadari bahwa keberadaan uang itu bukan sekedar hadiah atau keberuntungan biasa. Ada sesuatu di balik uang tersebut yang membawa dampak pada tubuh dan jiwanya. Ridwan mulai menyimpan uang itu terpisah dari dompetnya. Ia taruh dalam amplop kecil dan diselipkan di bawah bantal. Tapi keesokan harinya uang itu kembali berada di dalam dompet tanpa ia pindahkan. Ketika ia buang uang itu ke got, malamnya uang itu tetap kembali dalam keadaan kering dan bersih. Ridwan mulai merasa bahwa uang itu bukan miliknya, tapi bagian dari perjanjian yang belum ia sadari. Mata Ridwan mulai memerah karena kurang tidur dan tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari. Ia mencoba menghubungi temannya yang biasa bergaul dengan orang pintar, tapi tidak ada jawaban. Rasa takut mulai tumbuh, namun rasa penasaran tetap kuat. Ia ingin tahu siapa sosok kakek yang memberinya uang itu dan apa hubungan uang tersebut dengan mimpi-mimpinya. Hingga suatu malam, Ridwan memutuskan untuk kembali ke Gunung Gede dan mencari Abah. Ia merasa bahwa hanya Abah yang bisa memberikan jawaban atas semua keanehan yang ia alami. Dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa semua ini masih berkaitan dengan penolakannya terhadap Nyai Arumwangi. Dan mungkin saja, uang itu adalah bentuk lain dari tawaran halus yang tidak bisa ia hindari begitu saja. Sejak uang itu muncul dan terus kembali ke dompetnya, hari-hari Ridwan berubah jadi tidak tenang. Rasa cemas, bingung dan lelah bercampur menjadi satu. Tubuhnya mulai terasa berat, seperti tak punya tenaga. Namun anehnya, ia tetap bisa bekerja sebagai ojek online. Pikiran Ridwan makin kacau. Terutama setelah ia mulai merasakan kehadiran makhluk gaib di sekitar kamarnya. Malam-malamnya tak pernah lagi sepi. Ada suara langkah, suara lirih yang seperti gumaman, dan kadang dentingan halus seperti kalung yang diseret. Awalnya Ridwan mencoba mengabaikan semua itu. Ia berusaha tidur lebih awal dan menenangkan pikirannya dengan mendengarkan ayat suci dari ponsel. Namun setiap kali tertidur, mimpi buruk selalu datang. Di dalam mimpi, ia berada di sebuah lorong panjang yang dindingnya basah dan gelap. Di ujung lorong itu, sosok perempuan bersisik menunggunya dengan tatapan kosong. Rambutnya panjang, namun kulit wajahnya mengelupas seperti ular. Tangannya melambai-lambai pelan, seolah memanggil Ridwan agar mendekat. Setiap kali mimpi itu muncul, Ridwan terbangun dengan napas sesak dan tubuh basah oleh keringat. Sampai suatu malam, ia merasa sangat lelah dan tertidur lebih cepat dari biasanya. Namun sebelum benar-benar masuk ke alam mimpi, ia mendengar suara isak tangis dari arah dapur kos. Tangisan lirih itu terdengar jelas di tengah malam, seperti suara wanita yang sedang merintih kesakitan. Ridwan bangkit perlahan,
membuka pintu kamarnya, dan menyusuri lorong sempit menuju dapur. Tapi saat Ridwan sampai di sana, dirinya tidak melihat siapapun. Kompor dan piring-piring kotor tetap pada tempatnya. Lampu masih menyala, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain. Ketika kembali ke kamar, Ridwan merasa ada yang berjalan di belakangnya. Namun saat ia menoleh, hanya ada lorong kosong. Keesokan harinya, Ridwan tetap memaksakan diri untuk bekerja. Ia menerima pesanan dari aplikasi dan berangkat menjemput pelanggan seperti biasa. Di tengah siang yang terik, ia mendapat pesanan dari wanita yang berdiri di dekat taman kecil dekat perumahan. Wanita itu memakai kerudung dan gaun panjang. Wajahnya tertutup oleh masker. Ridwan tidak menaruh curiga. Ia hanya bertanya kemana tujuan wanita itu. Tanpa banyak bicara, wanita itu menunjukkan lokasi lewat layar ponselnya. Ridwan mengangguk, lalu mengantar wanita itu melewati jalan sempit dan sepi di pinggiran kota. Sesampainya di lokasi tujuan, yang tampak hanya bangunan tua yang sudah lama tak ditempati. Wanita itu turun dari motor tanpa mengucapkan apapun. Ridwan sempat menoleh ke belakang setelah wanita itu berjalan beberapa langkah. Namun anehnya, wanita itu tidak terlihat lagi. Ia menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Tak ada suara pintu dan tak ada langkah kaki yang terdengar. Ridwan diam mematung di atas motornya, merasa seluruh tubuhnya mendadak dingin. Setelah kejadian itu, Ridwan mulai yakin bahwa ada sesuatu yang sedang mengikuti dan mengawasinya. Bukan manusia biasa, dan bukan juga gangguan pikiran, tapi sesuatu dari dunia lain yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Di malam harinya, saat ia hendak mengambil air minum dari dispenser, ia melihat bayangan seseorang berdiri di luar jendela kamarnya. Bayangan itu diam tak bergerak, mengenakan peci dan jaket lusuh seperti kakek yang dulu ia beri tumpangan. Ketika ia membuka tirai untuk memastikan, bayangan itu sudah menghilang. Namun jantungnya berdetak semakin cepat saat mencium aroma wangi dari celah jendela. Aroma yang sama dengan uang 100.000 yang terus menghantuinya. Pada akhirnya, Ridwan menyerah pada rasa penasaran yang terus mengusik pikirannya. Ia memutuskan untuk kembali ke kaki gunung gede, tempat semua ini bermula. Perjalanan kali ini tidak terasa seperti pelarian, tapi seperti langkah mencari penjelasan. Ia kembali menyusuri jalur kepetilasan dengan hati yang tak lagi kosong, tapi penuh dengan pertanyaan. Sesampainya di sana, ia kembali bertemu Abah, sosok tua yang menjadi penjaga tempat keramat itu. Abah duduk di balai bambu yang sama, menatap Ridwan dengan pandangan tenang namun dalam. Tanpa banyak bicara, Abah seperti sudah tahu maksud kedatangannya. Dengan suara pelan, Abah mulai menjelaskan bahwa semua kejadian yang Ridwan alami tidak datang begitu saja. Uang yang ia terima dari kakek yang sebelumnya ia temui adalah bentuk pinangan halus dari Nyai Arumwangi. Bukan pinangan dalam arti cinta biasa, tapi ikatan spiritual antara dunia manusia dan dunia gaib. Jika uang itu terus digunakan, maka Ridwan dianggap menerima hubungan itu. Artinya, Ridwan bersedia menjadi pasangan dari sosok gaib yang dulu menemuinya dalam mimpi. Dunia mereka berbeda, tapi ikatan itu bisa menarik Ridwan untuk ikut ke alam mereka sepenuhnya. Ridwan mendengarkan penjelasan itu dengan perasaan bercampur aduk, antara takut, bingung dan rasa tak percaya yang perlahan-lahan membuatnya menjadi paham. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang diuji oleh keadaan biasa, tapi diuji oleh sesuatu yang lebih besar dan tidak bisa dilawan hanya dengan logika. Abah memberi nasihat bahwa hubungan antara manusia dan makhluk gaib tidak bisa dianggap sepele. Sekali membuka pintu, maka sulit untuk menutupnya kembali. Ridwan termenung di depan petilasan itu hingga langit mulai gelap.
Angin gunung meniup rambutnya perlahan membawa suara-suara dari balik pepohonan. Namun kali ini, Ridwan merasa tidak sedang sendirian. Ada banyak pasang mata yang mengawasinya dari balik kabut, menanti keputusan apa yang akan ia ambil. Setelah berbicara dengan Abah, Ridwan kembali ke kosnya dengan hati yang berat. Rasa takut yang tadinya samar, kini semakin jelas bentuknya. Bukan takut pada hantu, bukan pula takut pada kemiskinan, tapi takut kehilangan dirinya sendiri ke dalam dunia yang tak bisa ia mengerti. Malam itu, ia mengeluarkan uang 100.000 itu dari dompetnya. Diperhatikannya baik-baik, tak ada cacat, tak ada tanda aneh. Kecuali aroma wangi yang seolah tidak pernah hilang. Dengan hati-hati, Ridwan memasukkan uang itu ke dalam kotak kayu kecil yang biasa ia pakai menyimpan surat-surat penting. Kotak itu kemudian ia bungkus dengan kain putih, lalu ia letakkan di bawah tempat tidurnya. Sejak saat itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi menyentuh uang itu. Ia tak ingin hidupnya dikendalikan oleh bangsa jin. Dan hari-hari berikutnya, Ridwan jalani seperti biasa. Ia kembali bekerja sebagai ojek online. Meskipun penghasilannya tak seberapa, setiap pagi ia bangun lebih awal, membersihkan motor, lalu mulai menerima pesanan dari aplikasi. Makanan murah dan hemat kembali jadi menu hariannya. Namun anehnya, ada ketenangan yang ia rasakan meski kantongnya tak pernah tebal. Gangguan-gangguan yang dulu sering muncul perlahan mulai mereda. Malam-malamnya tidak lagi dihantui suara tangis atau mimpi tentang lorong menakutkan. Meski sesekali bayangan perempuan bersisik masih muncul dalam mimpinya, Ridwan tidak merasa takut. Ia hanya berdoa dalam hati dan mencoba tetap tenang. Ia mulai tahu cara menolak sesuatu yang tak bisa dilihat. Waktu berjalan, dan kehidupan Ridwan perlahan kembali ke jalur yang benar. Suatu sore, saat langit mendung dan hujan baru saja reda, Ridwan menerima pesanan dari seorang wanita. Wanita itu berdiri di pinggir jalan dengan memakai payung, mengenakan jaket hitam dan membawa tas kecil. Ketika Ridwan menanyakan tujuannya, wanita itu menyebut nama tempat dengan suara yang lembut. Suara itu terdengar familiar, tapi Ridwan tidak langsung menyadarinya. Sepanjang perjalanan, wanita itu hanya diam sambil menatap jalan. Tak lama kemudian, Ridwan memberanikan diri bertanya namanya. Wanita itu menjawab dengan tenang dan menyebutkan namanya Arum Wangi. Detik itu juga, dada Ridwan serasa berhenti berdetak. Nama itu seperti palu yang menghantam kenangan lamanya. Ia menoleh sebentar ke kaca spion, memperhatikan wajah wanita itu. Wajahnya mirip sekali dengan sosok dalam mimpinya, namun tak ada sisik di kulitnya. Kulitnya halus, matanya jernih, dan senyumnya hangat. Wanita itu bukan makhluk gaib, tapi manusia biasa. Setidaknya itulah yang terlihat oleh mata Ridwan. Setelah kejadian itu, wanita bernama Arum Wangi itu sering meminta Ridwan sebagai ojek langganan. Mereka tak banyak bicara, tapi Ridwan mulai merasa nyaman mengantarkannya. Hari demi hari, rasa takut yang dulu sempat menguasainya mulai berubah menjadi rasa syukur. Ia sadar bahwa tidak semua hal harus dimiliki, terutama jika datangnya dari jalan yang tidak wajar. Uang gaib itu tetap berada di dalam kotak di bawah tempat tidurnya. Kadang Ridwan masih teringat akan aroma wangi dan kejadian-kejadian aneh yang pernah ia alami. Namun, ia tak pernah menyentuh uang itu lagi, apalagi membelanjakannya. Hanya membiarkannya tetap di sana sebagai pengingat akan keputusan besar yang pernah ia buat. Kehidupan Ridwan memang tidak berubah secara drastis. Ia masih hidup sederhana, bahkan pas-pasan. Namun kini ia merasa lebih ringan dan damai. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal uang, tapi bagaimana ia menjaga dirinya agar tidak tergelincir pada jalan yang salah. Ia pernah ditawari kekayaan oleh makhluk dari dunia lain,
Ia juga pernah digoda oleh uang yang tak habis-habis meski sudah dipakai. Ia juga pernah melihat langsung wujud dari dunia yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Namun pada akhirnya, ia memilih untuk tetap menjadi manusia biasa dengan hidup yang apa adanya. Pilihan itu tidak mudah, tapi Ridwan percaya bahwa setiap keputusan yang datang dari hati akan membawa jalan yang lebih tenang. Hingga suatu malam, saat hendak akan tidur, Ridwan kembali mencium aroma wangi samar dari bawah tempat tidurnya. Ia hanya menatap langit-langit kamar sambil menarik napas panjang. Ia tahu, mungkin makhluk itu masih sepenuhnya pergi. Mungkin masih mengawasi dari jauh, masih berharap ada celah untuk masuk kembali ke hidupnya. Tapi Ridwan tidak gentar, karena sekarang ia sudah tahu bagaimana menutup pintu itu. Pintu yang pernah terbuka karena rasa putus asa dan keinginan untuk cepat kaya. Kini ia memilih nyawa dan ketenangan jiwa. Memilih hidup yang tidak sempurna tapi nyata. Uang gaib itu akan tetap ada di dalam hidupnya. Bukan sebagai harta, tapi sebagai pengingat bahwa tidak semua tawaran harus diterima. Karena dalam hidup, yang cepat belum tentu baik, dan yang indah belum tentu selamat. Bahkan yang datang tiba-tiba, bisa jadi itu adalah jerat yang menunggu korban berikutnya. Ridwan telah memilih jalannya sendiri. Dan dari semua perjalanan batinnya, ia hanya mengambil satu pelajaran paling penting. Bahwa tidak semua kekayaan itu berkah. Kadang itu hanya bentuk halus dari kutukan yang dibungkus dengan wangi yang menipu.